Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Shalom ya, shalom alaihim. Kalau saudara ada sebutan seperti itu, shalom alaihim, saudara menjawabnya dengan dibalik alaihim shalom. Ya, jadi supaya ini sebagai penyampaian salam damai ya, puji Tuhan. Saya bersuka cita ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan kita. Saudara sekalian, masih kasih tak bersyarat bagian yang kelima, bagian yang terakhir. Ya, kita akan belakang Nana. Bagian yang kelima. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 17 hingga 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ayat yang selanjutnya, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, mari kita miliki kasih yang tak bersyarat. Kasih yang bisa memberikan keluasan. Ya, kita memiliki keluasan kasih, di mana kasih tidak tergantung pada orang-orang yang baik kepada kita saja. Kasih tidak hanya tergantung pada orang-orang yang sudah melakukan sesuatu yang menyenangkan kita. Kasih ini harus luas, bukan sekedar hanya untuk orang-orang Kristen saja, orang-orang beriman saja yang sama dengan diri kita, satu sinode dengan diri kita. Kita harus mengasihi semua orang, tetapi kekasih ini harus bagi sebanyak mungkin orang. Bahkan kasih itu harus juga melampaui orang-orang yang juga mungkin melakukan kejahatan di dalam diri kita. Kasih itu juga melampaui orang-orang yang sudah melakukan kerugian di dalam diri kita. Yang pada prinsipnya mari kita mengasihi dan milikilah keluasan kasih, karena Kristus sudah mengasihi kita, sudah memberikan kasihnya kepada kita. Amin saudara, amin. Kita patut berbuat baik. Nah, salah satu kasih tanpa syarat dengan keluasan kasih adalah kasih tanpa dendam. Firman Tuhan tadi memberitakan kepada kita supaya kita tidak boleh membalas. Jangan membalas kejahatan. Tetaplah berbuat baik. Ya, agar apa? Agar kita dapat menaruh bara api di atas kepala orang yang memusuhi kita. Ya, dengan demikian kita akan dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, berbuat baik saja, lakukan apa yang baik. Nah,
Hal semacam ini kelihatannya menjadi slogan yang bagus, ya, slogan yang orang lain tahu juga lah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya, tetaplah berbuat baik, tidak boleh dendam, jangan membalas dendam dan lain sebagainya. Bukankah ini menjadi slogan yang baik? Tapi saya berharap bahwa orang-orang di GBI Bawangan tidak hanya sekedar memakai ini sebagai sebuah slogan, tetapi menjadi bagian daripada hidup kita. Amin, saudara. Bahwa kita adalah benar-benar pelaku firman, ya, pelaku kebenaran. Maka saudara sekalian, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan harusnya tertulis di dalam perilaku kita, tindakan kita, tertulis di tangan kita. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati di dalam diri kita, tidak boleh ada akar kepahitan yang mempengaruhi perilaku kita untuk membalas. Amin, saudara. Amin. Ada yang masih punya dendam, punya sakit hati, punya akar kepahitan, segera tanggalkan, lepaskan, ya, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa pada kenyataan di dalam hidup kita itu memang ada kejahatan, itu tidak dapat dipungkiri. Di dalam dunia yang jahat semacam ini, semakin gelap, orang semakin tega. Bahkan orang yang menyakiti kita pun bisa jadi adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang di samping kiri kanan kita, orang-orang yang sudah sangat kita kenal. Justru mereka yang merugikan diri kita, justru mereka yang memberikan kepada kita luka hati, justru merekalah yang memperlakukan kita tidak adil, justru dari merekalah kita merasa dijahati. Kalau sama orang lain mungkin kita bisa memaklumi, tetapi kalau orang-orangnya sama yang terdekat, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua, kalau melakukan itu rasanya sangat menusuk hati. Dalam kondisi semacam itu, kemanusiaan kita, kedagingan kita pasti pengennya menuntut balas. Namun firman Tuhan tadi mengatakan, sedapat-dapatnya hal itu tergantung kepadamu. Jadi kalau itu tergantung kepada kita, sedapat-dapatnya, upayakanlah maksimal kita dapat hidup dalam perdamaian dengan semua orang, termasuk orang-orang yang mungkin sudah merugikan dalam diri kita, sudah menyakiti kita, bahkan itu orang yang terdekat dalam diri kita. Maka itu harusnya sedapat-dapatnya kita hidup dalam perdamaian. Ini tidak tergantung dengan orang yang masih hidup loh, saudara. Bahkan orang yang sudah mati pun kita harus mengadakan perdamaian. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Betapa banyak pasangan, ya saya tidak menyebut istri ya, suami juga bisa jadi, mungkin sudah meninggal tapi loro hatinya masih ada, saudara. Mungkin dulu pernah selingkuh, konangan, ketahuan di depan mata. Itu walaupun suaminya sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, rasa sakitnya masih dibawa-bawa. Nah, kalau semacam itu tergantung siapa? Bukan yang mati, tapi tergantung yang hidup. Nah, tergantung kepada kita. Hiduplah berdamai, lepaskanlah rasa dendam itu, lepaskanlah rasa sakit hati itu.
Karena melepaskan dendam dan melepaskan rasa sakit hati akan membebaskan kita sendiri. Amin saudara. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal. Nah kalau orang itu masih hidup, ya jangan membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan. Hati-hati dengan rasa dendam ini. Hati yang dendam itu menunjukkan kepahitan yang luar biasa. Orang yang sakit hati itu mudah menggerakkan dirinya untuk membalas dendam dengan kejahatan. Dan secara umum menurut anggapan orang itu wajar kalau membalasnya. Loh, anggapan orang umum. Tapi kita ini anak Tuhan, diajarkan tidak dendam. Amin saudara. Dendam ini kebalikan dari pengajaran tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita juga berbuat baik bahkan kepada musuh kita, orang-orang yang memusuhi kita. Tuhan Yesus bahkan secara eksplisit, secara jelas mengajak para pengikutnya untuk mengasihi, mendoakan, memberkati musuh. Dan salib adalah keteladanan, di mana salib adalah bukti dari ajaran kasih tanpa dendam. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengatakan ampuni. Siapa yang menyatakan pengampunan itu? Tuhan Yesus kepada siapa? Orang-orang yang sudah memperlakukannya dengan tidak adil. Orang-orang yang sudah memperlakukannya tidak semestinya, menyakitinya luar biasa, mendera luar biasa, menghukum tanpa pengadilan yang jelas, menyatakan vonis hanya berdasarkan dugaan. Dia sangat jelas wajar kalau Tuhan menuntut balas, tetapi dia membuktikan, dan ini adalah bukti bahwa Allah mengasihi. Bahkan ketika dia mengatakan hal itu pun, dia masih melihat perilaku yang menyakitkan. Apa? Lihat itu. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lu kurang ajar saudara. Di depan mata orang melakukan kesalahan atas dirinya, dia tetap mengampuni. Jadi saudara sekalian, kasih tanpa dendam sebenarnya bisa menciptakan kedamaian bagi semua orang. Dan Yesus sudah membuktikan itu. Dia sebagai Raja damai, mendamaikan manusia dengan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah kedamaian sepenuhnya pasti tercapai? Ya belum tentu. Ya, walaupun kita sudah berbuat baik dengan musuh kita, belum tentu kedamaian sepenuhnya akan terjadi. Kenapa? Karena orang itu bisa merespon sebaliknya, saudara. Walaupun kita sudah berbuat baik, responnya bisa berbeda sekali. Ya. Responnya justru negatif. Belum tentu. Berbuat baik kepada musuh kadangkala tidak dapat meredam kemarahan, tidak meredam atau menghasilkan perubahan daripada diri orang itu. Justru sebaliknya. Tetapi saudara sekalian, sebisa mungkin kita bisa mengadakan perdamaian, lakukanlah perdamaian. Tentang respon orang lain itu urusan mereka. Yang penting kita melepaskan dendam, tidak berbuat jahat, tetap melakukan
yang baik. Amin saudara. Ini tergantung kita, bukan tergantung orang luar. Tergantung kita. Kita mau berdamai atau tidak. Itu tergantung dari kita. Ya, saudara sekalian. Nah, tetapi saudara sekalian, sebagian daripada orang kadangkala memang tidak bisa menerima tentang hal ini. Mereka beranggapan bahwa artinya tidak adil. Mengasihi tanpa dendam, tempat berbuat baik, bukan artinya mengabaikan keadilan. Bukan artinya kompromi dengan ketidakadilan. Orang harus tetap berperilaku adil, saudara. Dan keadilan itu sebenarnya adalah bagian daripada kasih, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Berlaku adil tetap harus ditegakkan. Pembalasan adalah bagian daripada upaya untuk menciptakan keadilan. Itu adalah sebagian orang yang menyatakan demikian. Keadilan diidentikan dengan pembalasan terhadap kejahatan. Keadilan harus ditegakkan, maka yang salah harus dihukum. Cuman masalahnya adalah kalau kita berhubungan dengan satu dengan yang lain, biarlah pembalasan itu menjadi hak Tuhan. Amin saudara. Keadilan adalah sebuah harusan, tetapi pembalasan itu bukan bagian kita. Pembalasan itu adalah bagian Tuhan. Bagian Tuhanlah yang melakukan pembalasan. Kenapa saudara sekalian? Karena terkadang kalau kita membalas dan itu dikaitkan dengan dendam, pembalasan lebih berat dari apa yang sudah dilakukan. Bahwa Allah murka dengan ketidakadilan, iya. Nah, biarlah Allah yang bekerja untuk mengadakan pembalasan, bukan kita. Biarlah kita tetap mengasihi. Amin saudara. Ya, ini penting. Ini Joker, cerita tentang Batman. Tadinya orang baik, tapi diperlakukan dengan tidak adil. Ketidakadilan yang ditimpakan dalam dirinya membuat dia berubah kepribadian. Lalu dia mengadakan pembalasan. Akhirnya dia menjadi penjahat, menjadi orang yang jahat, dikejar-kejar sama Batman. Nah, Batman dan Joker ini ceritanya seperti itu. Dan menjadi orang yang rada gila, orang yang berbagi kepribadian ganda, saudara. Kenapa? Perlakuan yang tidak adil, tapi dia tidak pernah mengeluarkan itu dari dirinya supaya dia sampai kepada pengenalan akan Tuhan. Yang dia tahu adalah menuntut balas. Maka yang muncul adalah Joker. Kita tidak ingin menciptakan Joker-Joker yang baru. Amin saudara. Ya, kelihatannya di depan senyum itu hanya sekedar topeng. Kelihatannya di depan terkesan baik, itu sekedar topeng. Di depan kelihatannya menyenangkan, membuat orang bisa tertawa. Tapi kalau itu sekedar topeng, bukan yang aslinya, maka saudara sekalian, betapa dunia ini menjadi tambah kacau kalau perilaku Joker ada dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Amin saudara. Ya. Kalau baik ya baiklah. Kalau kamu senyum tidak perlu dengan senyum topeng, dengan kepribadian ganda. Lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan.
Ya, biarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Dia sanggup mengadakan kebaikan dalam diri kita, walaupun orang memperlakukan kita dengan cara yang tidak adil. Ingat, pembalasan itu seringkali lebih kejam daripada kejahatan awal. Kejahatan awalnya adalah hanya sekedar disakiti hati, utang tidak bayar, tapi pembalasannya bisa jadi pembunuhan. Seringkali pembalasan itu lebih berat. Karena itu jangan pernah biarkan diri kita dikuasai oleh rasa dendam di hati. Ini sangat tidak baik. Milikilah kasih yang diperluas. Bukan sekedar kasih yang hanya tampilan wajah, tapi kasih dalam perilaku tanpa dendam. Jikalau kita mau menciptakan keadilan, saudara sekalian, mari ciptakan itu dengan ketulusan hati untuk tetap berbuat baik. Kalau kita membalas, justru ketidakadilan itulah yang akan muncul. Karena apa? Pembalasan itu lebih berat, lebih kejam, lebih berakibat fatal, dan tidak pernah menghasilkan kebaikan. Tidak pernah. Sungguh memperhatikan dua lawyer hebat di Indonesia. Dua-duanya Kristen. Tarung luar biasa. Apakah hasilnya baik? Kita lihat saja hasilnya seperti apa. Kalau tidak settingan itu pasti dua-duanya hancur aja. Tidak baik. Yang hancur siapa? Yang berperkara itu loh. Istrinya si itu, ya kan? Nggak boleh nyebut merek, nanti saya dituntut, saudara. Itu nama soalnya. Masih masalah, saudara. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jangan menuntut balas. Tetap lakukan yang baik. Ya, saudara tahu obat ya. Obat itu kan untuk menyembuhkan diri kita, menyembuhkan tubuh. Tapi kalau itu maksimal baik, saudara, artinya sesuai dengan dosis, sesuai dengan takaran, tidak asal minum, ya kan? Tetapi kalau dosisnya dilebih-lebihkan, anggapannya ben cepet sembuh, lebih sering minumnya terus menerus, obat yang baik bisa jadi jahat. Sehingga tadinya sakit pilek, tiba-tiba sakit bengek, paru-paru bocor. Kenapa? Terlalu banyak obat. Demikian juga hidup kita. Orang menanggung beban bertahun-tahun terus menerus, dendam bertahun-tahun terus menerus. Awalnya mungkin baik untuk apa? Katanya untuk supaya kita meningkatkan prestasi, supaya ada tantangan. Tapi kalau terus-terus tertanam dalam diri terus menerus, apa yang menjadi pendorong motivasi bekerja lebih baik justru menjadi racun dalam diri kita. Ya. Dulu mungkin pernah diomongi misalnya, apa namanya, kamu tuh tidak mungkin bisa maju, kamu tuh miskin, kamu mungkin bisa menjadi pendorong untuk bekerja lebih baik, berprestasi lebih baik awalnya. Tapi kalau dipendem terus, ada dalam diri terus menerus, itu akan jadi racun dalam jiwa kita. Lepaskanlah. Kalau itu orangnya menyakiti kita, lepaskan hati kita. Efek sampingnya jauh lebih berat kalau kita menaruh dendam di dalam diri kita. Amin, saudara. Ya, supaya ini kita sama-sama memahami. Oleh sebab itu, berbuatlah baik sekalipun kepada musuh. Tetap berbuat baik. Seperti pasukan penjaga perdamaian. Walaupun dianggap musuh, tetap berbuat baik.
tetap menjaga lokasi, situasi dalam kedamaian. Tetap berbuat baik, beri makan, beri minum kepada musuhmu. Ini adalah sebuah ungkapan kebaikan yang tanpa batas. Orang yang menjadi musuh justru kita memelihara mereka. Tetap berbuat baik, tahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal ini mungkin sukar, saudara. Ini tidak mudah untuk berbuat baik. Menahan diri saja tidak mudah, apalagi kita aktif untuk memberkati, aktif mendoakan, aktif untuk memberikan kebaikan. Itu jelas tidak mudah. Kalau awalnya pokoknya saya tidak balas, pokoknya saya tidak balas, saya tidak dendam, selesai. Tetapi Tuhan tidak mencobanya, memiliki kasih yang lebih luas tanpa syarat. Lebih lagi berkati mereka, punya makanan, kasih, doakan setiap hari. Justru itu adalah tindakan-tindakan yang dapat melepaskan kita daripada dendam. Dasarnya apa? Kita mengasihi tanpa desak. Alkitab, firman Tuhan, firman kebenaran ini menyatakan kepada kita supaya kita tidak membalas kejahatan, bahkan memberi kebaikan, melakukan sesuatu untuk kebaikan orang yang memusuhi kita. Ini adalah tindakan yang mungkin tidak wajar menurut orang-orang pada umumnya. Mungkin tindakan ini tidak semestinya sebagaimana orang-orang di sekitar kita beranggapan. Tapi lakukan pembalikan ini. Kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan, hasilnya justru kejahatan semakin besar. Kita harus melakukan sebaliknya supaya kejahatan itu mengecil. Kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan, harapannya keadilan, justru keadilan tidak tercapai. Kita harus melakukan kebalikannya. Inilah yang Alkitab sampaikan kepada kita. Dunia sudah membuktikan bahwa dunia tidak adil dalam segala hal. Kejahatan semakin meluas. Betapa kita melihat bagaimana orang saling membunuh, saling menyakiti. Bagaimana dunia bisa begitu rupa. Jangan sampai kita teracuni pikiran kita hanya sekedar melihat tayangan-tayangan yang ada. Patahkan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Lihat. Dari film silat, film hero, film apapun lah, semuanya kandungannya adalah balas dendam. Lalu kita beranggapan, dia bisa membalas, hebat dadi lakon, jadi hero. Lalu di dalam pikiran kita harus membalas dendam supaya kita bebas. Tetapi dunia ini membuktikan kepada kita pembalasan dendam tidak pernah menghasilkan kebaikan. Alkitab kepada kita sudah memberitahukan hal ini. Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan tentang hal ini. Dan kita orang Kristen, pengikut Kristus, harusnya memiliki dasar bagaimana kita mengasihi, yaitu kasih tanpa dendam. Tidak boleh ada dendam sedikit pun di dalam diri kita. Amin, saudara. Amin. Tidak boleh. Jangan merusak diri kita hanya perkara dendam. Dendam kesumat hanya akan menghasilkan sesuatu yang buruk bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Alkitab menuliskan kepada kita, saudara sekalian, menunjukkan bahwa orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati tidak dendam, dia menaruh
bara api di atas kepala. Coba saudara bayangkan, orang yang menaruh bara api di atas kepala, itu kepalanya botak saudara karena kompor. Haleluya. Ya, nah tafsiran awal, orang kalau dibaiki terus, dijati dibaiki terus, dibaiki terus, melakukan jahat dibaiki lagi, dibaiki terus, konsisten kita melakukan itu, bisa jadi orang itu kemudian menyesal, lalu malu. Ya kan harapan kita seperti itu, menyesal lalu malu telah berbuat jahat kepada kita yang tetap berbaik hati kepada mereka. Itu menaruh bara api di atas kepala kita. Tapi saudara juga bisa bilang seperti ini, belum tentu Pak Pendeta, justru tak baik malah ngelunjak, ya kan? Justru tak baik malah ndak ngerti loh, malah bangeti, perilakunya malah bedigasan ora jelas, ndak ngerti salahnya. Ya, harapan kita dengan kita tetap berbuat baik, sadar, malu, bertobat, kemudian tidak berbuat jahat lagi. Justru itu bagi orang-orang tertentu. Bagi sebagian orang lain yang bebal, yang fasik, memang susah dirubah. Ada enggak orang-orang semacam itu? Ternyata mayoritinya malah banyak saudara ya. Tetapi bagi kita tetap kita tidak boleh berbuat jahat. Amin saudara, tidak boleh dendam. Haleluya, amin. Amin ya, jemaat yang di rumah juga. Ini prinsipnya di diri kita dulu ya. Tetapi Tuhan juga berkata, kalau kita menaruh bara api di atas kepala, ini adalah saduran daripada Amsal 25:22. Katakan, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan apa? Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi biarkan Tuhan yang membalas. Kalau kita berbuat baik, itu menyaratkan kita mendekatkan mereka kepada pembalasan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh punya pikiran jahat. Bisa terbukti bagaimana? Ketika mereka jatuh sial, mengalami masalah, persoalan, mulut kita akan membuktikan, hati kita membuktikan. Dengan apa? Syukur. Nah, berarti hatimu jahat. Tidak tepat, saudara. Kita harus berbuat baik dengan hati yang tulus, jangan jadi joker. Punya kepribadian ganda. Berdoa untuk kebaikannya, tapi mereka jatuh dalam masalah, kita ngomong syukur. Nah, ini orang bermasalah juga. Jangan membuat kita orang jadi orang yang bermasalah. Tetapi kita tahu, kalau kita tetap berbuat baik, kita menumpuk bara api di atas kepala kita, sebenarnya sebuah gambaran penghakiman ilahi. Penghakiman Allah sedang terjadi. Orang dinyatakan ketika kita berbuat baik, dia tetap melakukan kejahatan, suatu saat Tuhan sendiri yang akan menghukum. Sama seperti kita. Itulah keadilan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menghukum, Tuhan yang membalas, maka Dia Allah Maha Adil. Dia membalas sangat optimal sesuai dengan kesalahannya. Jadi saudara sekalian, janganlah kita yang membalas. Kalau kita membalas, justru kitalah yang berbuat jahat. Dan kalau kita berbuat jahat, maka Tuhan menjatuhkan hukumannya kepada kita. Loh, saya sudah dijahati, tapi urip kok malah tambah sial. Alasan mungkin karena ada penghakiman ilahi, kamu juga jahat. Allah sedang beracara. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau kita dijahati, lalu kita berbuat baik, itu ada dasar firman Tuhan, kita sedang menaati perintah Allah.
ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat Allah menaruh belas kasihan kepada kita. Tidak akan pernah dibiarkan orang benar lama-lama dalam persoalannya. Allah akan segera menolong. Allah akan segera memberikan kekuatan yang baru untuk kita bangkit kembali. Jadi saudara sekalian, kalau kita yakin di dalam diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan kita balas dengan kebaikan, maka hasilnya Allah yang akan bertindak. Allah yang akan melakukan. Jadi kalau orang menaruh bara api, itu orang harusnya malu. Sudah melakukan kejahatan, malu. Tetapi kalau dia tidak malu dan tetap melakukan kejahatannya, tunggu waktunya penghukuman ilahi terjadi. Tapi dalam hal ini Allah menyelidiki hati kita. Apakah hati kita ini memang benar-benar mengasihi tanpa dendam? Kalau Allah tahu hati kita bahwa kita mengasihi tanpa dendam, bagi orang yang menyakiti kita ada pembalasannya tersendiri. Dan itu adalah hak Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengasihi sesuai dengan keteladanan Tuhan. Karena itu kesimpulan daripada kita bisa lakukan adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hidup dalam pendamaian dengan semua orang. Sekiranya itu adalah bagianmu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jangan menuntut pembalasan. Pembalasan adalah bagian Tuhan. Jangan kita kalah dengan kejahatan. Kalau kita berbuat baik, kita sudah memutus rantai kejahatan, maka dunia akan lebih damai. Dunia akan lebih baik dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Amin saudara. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya.